Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Jumpa kembali kita pada tayangan pembacaan sloka-sloka suci kitab Bhagavad Gita. Mari kita teruskan dengan sloka-sloka yang lainnya. Cukup satu sloka saja setiap tayangan. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ini agar kita memudahkan berkomunikasi. Saya ingatkan sekali lagi, sloka yang saya pilih adalah sloka yang bisa kita jadikan sesuluh dalam kehidupan ini, sehingga contoh-contoh yang saya berikan sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian. Dengan demikian akan lebih bermakna sloka Bhagavad Gita ini. Dalam istilah kerennya, sloka ini menjadi membumi dan konteksnya sesuai dengan situasi di mana kita saat ini hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sloka yang saya pilih kali ini adalah percakapan ketiga. Sloka 12. Saya minta bantuan cucu saya, Natali Rizka Dewi, untuk membaca sloka itu. Om Swastiastu. Istan boga hiwo dewa Adasyanti yajna bhavita Taidatan apradayaibyo Yobunti sena ewasa. Terjemahan dari Pak Nyoman Pendit begini. Sebab dengan pujamu, Dewata akan menganugerahkan kebahagiaan bagimu. Dia yang tidak membalas rahmat ini kepadanya sesungguhnya adalah pencuri. Simpel sekali terjemahan Pak Nyoman Pendit. Kepadanya yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan yang Maha Esa. Coba saya cari perbandingan dengan terjemahan yang sangat bebas dari Made Dharmayasa. Made Dharmayasa adalah seorang acarya yang punya program khusus di sebuah televisi swasta di Bali untuk pembacaan kitab Bhagavad Gita. Tentu versinya berbeda dengan apa yang saya buat di tayangan YouTube ini. Begini terjemahan Made Dharmayasa. Para dewa yang telah terpuaskan oleh persembahan-persembahan suci pastilah senantiasa akan memenuhi keinginan-keinginan dan memberkati segala kebutuhan itu. Akan tetapi, jika segala berkat tersebut tidak dipergunakan sebagai persembahan suci, maka sesungguhnya orang yang menikmati sendirian berkah-berkah tersebut disebut sebagai pencuri. Mari kita bahas lebih jelas. Persembahan itu apapun bentuknya, baik berupa yadnya atau pengorbanan yang disertai dengan sesajen yang rumit-rumit, maupun yang paling sederhana sekalipun hanya berupa puja, para dewa akan puas sepanjang itu dilakukan dengan ikhlas dan suci dalam persembahannya. Kepuasan para dewa ini akan berwujud anugerah untuk para pemujanya berupa kebutuhan hidup untuk menuju kebahagiaan. Namun kalau berkah yang sudah diberikan itu hanya dinikmati sendiri dan tidak lagi dijadikan bahan persembahan, maka orang yang menerima berkah itu bisa disebut sebagai pencuri. Oke, saya berikan contoh yang lebih mudah untuk dipahami.
kita melakukan persembahan berupa yadnya dengan sesajen. Istilah yang kini semakin populer di Bali adalah yadnya dengan dresta Bali. Persembahan itu hendaknya dilakukan dengan segenap kemampuan kita. Bukan besar dan kecilnya yadnya itu membuat kita mendapat berkah. Para dewa, para dewata pasti akan menerima persembahan kita yang dilakukan dengan ikhlas, lascarya, tiada beban, yang semuanya itu bisa disimpulkan sebagai kesucian. Kalau kita tidak mampu membuat banten yang besar, maka buatlah banten yang menengah. Kalau juga tidak mampu, buatlah banten dalam bentuk kanista yang terkecil. Kanista itu bukan nista. Semua banten itu adalah utama. Yang kanista pun utama. Kalau dijabarkan lebih jelas lagi, misalnya kita melakukan piodalan di Merajan. Kalau dananya tidak cukup, tidak perlu banten ayaban di hulu yang memakai bebangkit. Cukup pula gembal. Kalau membuat pula gembal juga tidak cukup dananya. Tidak perlu memakai itu. Cukup tumpeng solas. Kalau banten hayaban ini bisa kita perkecil, maka runtutannya terus mengecil. Jadi tidak perlu berutang hanya untuk ngaturan piodalan. Tidak perlu gengsi-gengsian. Yang penting sebuah yadnya itu adalah utama. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah mampu dan berkecukupan dana, buatlah banten yang lebih besar. Harta kekayaan kita adalah berkah yang diberikan Tuhan dan para dewa selama ini. Dengan membuat banten yang lebih besar, ekonomi pedesaan bergerak. Yang jualan janur, ada yang membeli. Peternak ayam, laris manis ada yang membeli. Sekegong, seketopeng, sekekidung, ada yang nanggap. Tetangga dan warga sekitar ikut menikmati lawarnya. Betapa enaknya kita sekalian bersilaturahmi, bersilaturahmi, kata orang lain. Toh, bagi orang yang mampu, biaya itu tidak seberapa dibandingkan mereka poya-poya di hotel, di restoran yang mewah, selalu setiap malam berkaraoke dan seterusnya. Kalau berkah itu tidak kita jadikan persembahan dan kita makan sendiri, maka itulah yang disebut sama dengan pencuri menurut sloka Bhagavad Gita ini. Orang yang mampu secara ekonomi, tetapi mereka tak mau melakukan yadnya yang sesuai kemampuannya, itu namanya orang pelit. Meski alasannya seperti orang bijak. Banten harus sederhana. Ngapain bikin banten besar-besar, hanya akan menjadi sampah. Tuhan tidak makan banten. Jangan bikin ribet urusan agama. Jadi orang ini berlindung dalam kesederhanaan. Mending kalau harta kekayaannya disedekahkan untuk panti asuhan atau untuk memperbaiki pura. Tetapi mereka berpoya-poya di hotel, makan di restoran yang mahal, dan seterusnya. Orang ini yang tidak memanfaatkan berkah yang diberikan untuk yadnya. Dan dalam sloka Bhagavad Gita ini disebut pencuri.
oleh masyarakat bisa disebut orang pelit, orang yang kikir. Berkahnya bisa dicabut kapanpun, tinggal masalah waktu. Dan jika itu terjadi, dia akan jatuh lebih sakit lagi. Sayangnya saat ini masih banyak orang yang kemampuannya tidak ada, tetapi gengsinya tinggi. Subelacur misi sombong, begitu kata orang Bali. Bikin Banten yang besar, padahal pakai utang. Ngaben maunya sendirian, biayanya sampai puluhan juta. Tidak mau menunggu ngaben masal yang cukup bayar iuran 1 juta atau 2 juta. Ada contoh kecil lagi. Saya tidak mau menyebut namanya, tidak elok. Dia meminta saya mengupacarai otonan anaknya. Rumahnya sih lumayan, tetapi tidak ada halaman. Mungkin lahannya cuma 2 are saja. Merajamnya juga sederhana, karena memang lebih mementingkan rumahnya dan baru saja direnovasi. Dia bilang sudah memesan Banten yang besar dengan bebangkit segala untuk wetonan anaknya. Entah siapa yang menganjurkan Banten besar itu. Saya katakan, apa mau natap otonan di gereja saya supaya lebih lapang? Dia bilang tidak mau. Dia ingin teman-temannya tahu kalau rumahnya sudah direnovasi. Gengsinya luar biasa. Saya membatin, ini mau wetonan anaknya apa pamer rumah? Saya katakan terus terang, tidak mungkin otonan dengan Banten sebesar itu di rumah yang sempit. Sulinggih itu muput iatnya tidak bisa duduk di lantai bergelar tikar. Saya sarankan pakailah pemangku. Akhirnya ya pemangku juga yang ngantep otonan itu. Lalu untuk apa Banten besar dengan bebangkit segala, kalau pemangku memang tidak boleh memuja bebangkit? Apalagi ada Banten Sidekarya. Sementara untuk mementaskan topeng Sidekarya tidak ada tempat. Apalagi menaruh tempat gong untuk mengiringi topeng Sidekarya. Ini saya sebut beriatnya sebagai korban dari tukang jual Banten. Maka beriatnya lah sebaiknya sesuai kemampuan, dengan lokasi iatnya, dengan pemuput iatnya, dan terutama tentu saja biayanya. Meski punya uang banyak, biayanya besar, tidak masalah apa-apa, tapi lokasi dan tempat upacara juga harus diperhitungkan. Janganlah Bantennya yang dibeli dulu, baru mencari pemuput iatnya. Namanya orang bisnis Banten, pastilah diberikan Banten yang paling besar. Nah, inilah yang harus disadari oleh umat saat ini. Persembahan iatnya itu memang harus dilakukan, karena lewat persembahan itu kita mendapatkan anugerah. Tidak perlu besar, tetapi sesuaikan dengan kemampuan. Namun setelah berbagai berkah kita terima, astungkara mendapat suecan ide betara, lakukanlah persembahan yang telah disesuaikan dengan berkah yang kita terima. Tentu setelah kebutuhan pokok kita dalam hidup ini juga sudah terpenuhi secukupnya. Salah juga kalau mentang-mentang mentaati sloka ini,
semua berkah kita jadikan persembahan. Tidaklah begitu. Ada persentase bagaimana kita memakai harta kekayaan. Berapa yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan seterusnya. Berapa kebutuhan yang perlu kita tabung, dan berapa kebutuhan untuk iatnya. Tapi mari kita bahas itu lain kali. Kembali ke sloka 12 dari percakapan ketiga Bhagavad Gita yang dibacakan tadi. Sesungguhnya sloka ini juga menyiratkan agar kita tetap bersyukur apapun berkah yang kita terima, besar maupun kecil. Banyak orang yang tidak bisa bersyukur, bahkan lebih banyak mengeluh. Mereka diberi kesehatan, tetapi tidak bersyukur. Mereka diberi kekayaan, juga tidak bersyukur. Malah mereka mabuk dengan kekayaan itu, pamer ke banyak orang. Punya mobil baru pamer, punya pakaian dan perhiasan mahal pamer, bahkan bersembahyang ke pura pun pamer. Jangan suka pamer, tetapi sukalah bersyukur. Bersyukurlah selalu dengan apa yang sudah diperoleh. Jika kita bisa membeli mobil, bersyukurlah. Oh Tuhan, saya bisa membeli mobil. Jangan pamer-pamerkan mobil itu. Karena banyak orang yang hanya bisa membeli sepeda motor. Kalau kita mampunya hanya membeli motor, oh Tuhan, saya bisa membeli motor. Jangan juga punya keinginan yang tidak terjangkau untuk punya mobil. Jadi kita tidak bersyukur punya motor, malah kita mengeluh, kok kita tidak diberi rezeki supaya bisa membeli mobil. Jangan. Karena kita lihat di sekeliling kita, banyak orang yang hanya bisa memiliki sepeda, bukan membeli motor. Namun kalau hanya punya sepeda saja, kita pun wajib bersyukur. Oh, yang Widi, bersyukur saya bisa membeli sepeda. Karena banyak orang hanya bisa berjalan kaki kemana-mana. Bagaimana kalau kita tidak punya apa-apa, hanya bisa berjalan kaki? Tetaplah bersyukur karena kita diberi kesehatan. Karena ada orang yang tidak sehat, tidak punya kaki karena kecelakaan atau sakit lumpuh sejak kecil. Semua keterbatasan fisik ini tetaplah disyukuri. Karena kita lahir sebagai manusia, makhluk utama ciptaan Tuhan. Bukan lahir sebagai hewan. Kita harus bersyukur. Syukur, oh yang ini Tuhan yang Maha Esa. Kita lahir sebagai manusia, bukan sebagai cacing yang bisa diinjak-injak. Kitab Sara Samusjaya menyebutkan, berbahagialah dilahirkan sebagai manusia, makhluk mulia ciptaan Tuhan. Karena lewat kehidupan sebagai manusia ini, kita bisa perbaiki karma kita untuk kehidupan yang lebih baik kelak di kemudian hari, pada kehidupan yang akan datang. Umat sedharma, saya sudah membuat tayangan soal sloka-sloka Sara Samusjaya, dari sloka pertama sampai sloka yang terakhir, sloka 511. Cobalah sesekali dicari untuk pelajaran kita semua. Demikian tayangan pembacaan sloka Bhagavad Gita kali ini. Semoga ada manfaatnya.
Sampai jumpa dan ikuti terus tayangan pembacaan Sloka Bhagavad Gita ini. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Om